Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Ibu Dewi Indah Susanti MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Morfologi Bahasa Indonesia dan teman-teman yang saya banggakan. Kami dari kelompok 4 dari kelas R2E yang beranggotakan saya Nur Malasari dengan NPM 2023 21500230 dan rekan saya Nia Oktaviani Sianipar dengan NPM 2023 21500225. Lalu ada Melani Putri dengan NPM 2023 21500249. Lalu ada Lazuardi Haifan Tamadian dengan NPM 2023 21500386 dan yang terakhir ada Zahwa Nadifa Suhendri dengan NPM 2023 21500437. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait kesalahan afiksasi pada spanduk atau banner yang ada di jalanan. Baik, selanjutnya kesalahan pada kata dibuka. Penggunaan di pada kata dibuka pada iklan di samping seharusnya digabung menjadi dibuka. Kenapa? Karena di sini berfungsi sebagai awalan atau afiks. Sebagai contoh seperti kata dimakan, direbus, dan ditebang. Nah, kata buka jika ditambahkan di, maka di penulisannya harus digabung dengan kata buka. Karena buka merupakan kata kerja dan kata di sini merujuk sebagai awalan dan afiks. Selanjutnya, kesalahan pada kata di sini. Seperti contoh pada spanduk, penggunaan kata di dalam di sini dan di sini harus dipisah karena di berfungsi sebagai kata depan untuk menunjuk tempat. Kata depan di digunakan untuk menyatakan tempat atau posisi suatu benda atau kejadian. Contohnya di dalam lemari dan di hari Senin. Namun ada kata di yang harus disambung dengan kata setelahnya. Kata di dan ke harus ditulis tersambung jika diikuti oleh kata kerja. Sebagai contoh, Adi ditinggal oleh temannya ke sekolah. Kata di juga dapat digunakan sebagai awalan untuk membentuk kata kerja pasif. Selanjutnya saya akan menjelaskan salah satu poster yang ada di sebelah saya. Pada iklan di samping ini terdapat sebuah poster dengan kata depan di pada kata dijual. Kata ini merupakan kata afiks yang salah. Penulisan kata hubung di ini seringkali disepelekan oleh orang-orang yang hendak ingin menggunakan kata awalan di. Penulisan kata yang benar di sini adalah dijual dengan keterangan tidak perlu menggunakan spasi. Karena antara kata di dengan kata berikutnya adalah kata dijual. Hal tersebut ini juga sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang menjelaskan bahwa kata depan seperti di dan ke ini ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Kecuali di dalam gabungan kata yang dianggap lazim, dianggap satu kata. Contohnya seperti spanduk yang ada di sebelah ini. Kata di ini juga sering merupakan sebuah awalan untuk sebuah kata kerja yang pasif, yang harus digabungkan pada kata yang di awalnya. Jadi penjelasan lebih singkatnya, kata depan di ini yang ada di gambar harus digabung menjadi kata dijual tanpa ada spasi, karena kata jual ini merupakan kata kerja juga yang pasti seseorang yang memasangnya ini ingin menjual salah satu barangnya. Selanjutnya, kesalahan afiksasi pada penulisan kata dibutuhkan. Penulisan kata dibutuhkan dalam iklan ini adalah contoh yang kurang tepat, sebab kata dibutuhkan berasal dari kata dasar, yaitu butuh, yang merupakan jenis kata kerja. Sehingga penulisan kata dibutuhkan seharusnya digabung. Adapun kata dibutuhkan merupakan bentuk kata pasif dari membutuhkan. Kata membutuhkan bisa didapat dari penambahan afiks me dan kan dengan kata dasar butuh. Jadi ketika diubah menjadi bentuk pasif,
kata membutuhkan berubah menjadi dibutuhkan. Afiksasi yang terakhir yaitu pada kata dikontrakan. Jadi pada kata dikontrakan pada pengumuman pada banner di samping ini itu penulisannya salah ya. Yang benar itu penulisannya dikontrakan. Penulisannya digabung dan K-nya itu ada 2. Karena kata kontrakan itu berasal dari kata kontrak yang dimana mendapat awalan di dan dapat akhiran an. Padahal konfiks di an itu nggak ada nih di dalam afiksasi. Maka ketika kata kontrak diberi awalan di dan di akhir katakan, kan jadinya dikontrakan. Maka artinya tuh memiliki makna yang menyebabkan atau membuat jadi kata dasarnya itu kontra. Nah, makanya padahal yang dimaksud tulisan di samping ini harusnya tuh bukan kontra yang kayak dalam debat, tapi kata dasarnya kontrak yang dimana kalau digabung, kalau penulisannya digabung itu, kalau penulisan afiksasinya itu kan pakai di sama awalan di sama akhiran kan. Makanya itu kenapa harusnya akhirnya dikasih bukan akhiran an aja tapi ada kannya. Karena kalau misalkan kayak gini nih kalimatnya kayak dikontrakan K-nya cuma 1, berarti kata dasarnya itu kontra bukan kontrak gitu. Jadi yang dimaksud di sini tuh harusnya kayak sebuah tempat tinggal yang lagi yang mau disewa gitu. Jadi kayak pengumuman di sini ada dikontrakkan, harusnya dikontrakkan gitu. Jadi gitu pengucapannya, jadinya dikontrakkan bukan dikontrakan. Kalau dikontrakan itu nanti kata dasar kalau kayak gini nanti kata dasarnya malah jadi kontrak bukan kontrak. Jadi gitu. Sekian presentasi dari kelompok 4. Semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.